Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali hari ini Ibu bisa menyapa kalian lagi pada pelajaran PAI kali ini. Ibu harap kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ yang dilaksanakan setiap harinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan melanjutkan pembahasan tentang toharoh. Nah, minggu sebelumnya, sebelum PTS, kita sudah membahas tentang toharoh yang pertama, yaitu tentang wudhu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas toharoh yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua itu adalah mandi besar, yang ketiga adalah tayamum. Nah, sebelum kita memulainya, kalian anak-anak semua silahkan disiapkan buku catatan, juga disiapkan juga buku paket dan juga alat-alat belajar kalian. Oke? Kalau sudah siap, kita mulai pelajarannya mulai sekarang. Tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruqyah atau rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Untuk lebih mudah memahaminya, cermati ilustrasi berikut ini. Ilustrasi, suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Namun, pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Tidak sulit bukan? Nah, itu adalah ilustrasi untuk melaksanakan tayamum. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang syarat-syarat boleh dilakukannya tayamum. Syarat boleh dilakukan tayamum yang pertama adalah tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kemudian yang kedua adalah berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit ataupun karena kekeringan di suatu daerah, maka seseorang itu boleh melakukan tayamum. Kemudian syarat yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Jadi kita tidak boleh melakukan tayamum yang akan digunakan untuk sholat yang akan dilaksanakan 2 atau 3 jam lagi. Jadi tayamum hanya boleh dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat tertentu. Nah, itu adalah syarat-syarat boleh dilakukannya tayamum. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Yang pertama adalah kita harus niat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan tayamum fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah. Nah, tanah yang dimaksud adalah debu yang suci. Jadi tanah yang dimaksud bukan tanah atau pasir, tapi debu. Kemudian cara yang ketiga adalah mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu yang sudah kita tempelkan di tangan. Kemudian cara yang keempat adalah mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Nah, perlu diketahui pelaksanaan tayamum itu hanya mengusap muka dan juga tangan sampai siku-siku. Oke, tayamum. Kita membahas tentang tayamum ya tadi ya. Tayamum adalah kegiatan bersuci menggunakan debu. Nah, debu yang dimaksud adalah debu tipis-tipis yang menempel di tembok ataupun di meja ataupun di lantai, dan debu itu diperkirakan keadaannya suci, tidak terkena najis. Misal di meja yang tidak kalian gunakan selama 1 minggu, itu kan pasti ada debunya. Nah, debu yang ada di meja tersebut bisa digunakan untuk tayamum. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Tata cara tayamum adalah dengan menempelkan debu yang ada di meja itu ke bagian tubuh kita yang perlu diusap. Nah, sebelum ke tata cara tayamum, kita akan membahas terlebih dahulu tentang syarat boleh dilakukannya tayamum. Tayamum boleh dilakukan ketika seseorang itu dia sedang sakit dan tidak diperbolehkan menggunakan air. Nah, dalam keadaan tersebut seseorang dibebas tugaskan untuk wudhu
akan tetapi diwajibkan tayamum untuk memulai sholat ketika dia sakit. Contoh sakit yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan air itu misal kadas, kurap, cacar, atau misal luka kena bakar. Itu boleh kita tidak menggunakan air. Yang kedua, syarat kita boleh tayamum adalah ketika di daerah sekitar kita ataupun di desa kita ataupun di kabupaten kita itu tidak ada air sama sekali. Atau ada air tapi hanya bisa digunakan untuk makan dan minum, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, kemudian yang ketiga diperbolehkan tayamum adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan tayamum ketika belum masuk waktu sholat duhur. Jadi jam 11 kita melakukan tayamum untuk sholat duhur tidak boleh. Kita hanya boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat tertentu. Nah, dan yang perlu diingat lagi, satu kali tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu, tapi boleh digunakan untuk banyak sekali sholat sunnah. Nah, jadi ketika kalian tayamum untuk sholat duhur, itu hanya bisa dilakukan untuk satu sholat duhur. Tidak bisa kamu tayamum satu untuk sholat duhur, kemudian belum batal, nah sholat lagi lanjut untuk sholat asar, itu tidak boleh. Jadi ketika tayamum setelah sholat duhur selesai belum batal tapi sudah masuk waktu sholat asar, kita diwajibkan untuk melakukan tayamum lagi itu. Nah, itu untuk syarat-syarat tayamum. Nah, selanjutnya itu adalah tentang tata cara tayamum. Nah, tayamum itu adalah menggunakan debu. Nah, debu yang kita dapatkan, debu yang bersih dan suci yang kita dapatkan di sekitar kita. Bisa kita ambil contoh di tembok, seperti tembok yang ada di belakang Bu Ella itu ya. Nah, kita bisa tayamum menggunakan debu dengan cara menempelkan tangan itu di tembok. Ditempelkan satu kali di tembok, kemudian kita tiup. Nah, setelah ditiup, baru kita usapkan, kita niat dulu. Niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Nah, kemudian debu yang sudah kita tiup tadi kita usapkan ke wajah. Nah, setelah itu kita ambil debu di tempat yang lain, di sampingnya. Kita ambil debu lagi, kita tempelkan ke tembok. Setelah itu kita tiup lagi debunya, kemudian kita usapkan ke tangan bagian kanan sampai siku, dari atas sampai siku. Nah, kemudian kita ambil lagi debu dari tempat yang lain dengan tangan yang kiri. Setelah itu kita tempelkan ke tembok, kita tiup lagi debunya. Nah, kemudian kita usapkan ke tangan bagian yang kanan. Nah, untuk tayamum, bagian yang boleh atau bagian yang harus dibasuh hanya dua. Yang pertama wajah, yang kedua adalah siku, tangan sampai siku, Setelah itu sudah selesai. Itu untuk tayamum. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat bagan yang Ibu jelaskan berikut ini. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau sering juga disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Selanjutnya, tata cara mandi wajib atau mandi junub yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a lirafa'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib atau mandi besar fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis apabila terdapat di badannya najis seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga adalah membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat atau materi singkat mengenai mandi junub. Mandi junub atau mandi besar ini dilakukan oleh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika seseorang itu sedang berhadas besar. Ingat, hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar.
Hadas kecil adalah ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar. Nah, cara mencucikan hadas kecil tersebut adalah dengan wudhu ataupun dengan tayamum. Nah, kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini adalah ketika seseorang atau seorang manusia itu satu, dia selesai melakukan hubungan suami istri. Nah, yang kedua, setelah seseorang itu haid, perempuan ya khususnya ya, perempuan yang sudah selesai haid, perempuan yang sudah selesai nifas, itu wajib untuk melakukan mandi wajib. Haid itu adalah kondisi di mana seorang perempuan secara rutin mengeluarkan darah setiap bulannya karena hal yang alami dan itu adalah hal yang sehat. Jadi ketika ada perempuan yang haid itu bukan berarti dia kotor. Akan tetapi perempuan yang haid itu berarti dia adalah perempuan yang sehat. Nah, yang kedua adalah nifas. Nifas adalah kondisi di mana seseorang perempuan selesai melahirkan, setelah melahirkan, kemudian mengeluarkan darah selama 40 hari. Nah, setelah selesai masa nifas mengeluarkan darah ini tadi, maka perempuan tersebut wajib untuk mandi besar atau junub. Nah, keadaan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mengeluarkan mani, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Jadi laki-laki yang mengeluarkan mani itu nanti hukumnya wajib melakukan mandi besar atau junub. Nah, yang terakhir adalah seseorang yang meninggal dunia. Nah, seorang yang meninggal dunia ini bukan berarti dia wajib mandi sendiri, bukan. Tetapi dia berhadas besar dan wajib bagi seseorang yang masih hidup, wajib bagi seorang muslim yang masih hidup untuk merawat jenazahnya dengan memandikannya. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban seseorang yang berhadas besar. Ya, orang yang berhadas besar wajib untuk melakukan mandi besar ataupun junub. Nah, mandi besar ini dilakukan dengan melafalkan niat seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Ada niatnya. Kemudian yang kedua ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah harus ada air yang berlimpah. Jadi kita tidak boleh mandi dengan air satu ember untuk bersuci karena itu jelas tidak merata ke seluruh tubuh. Jadi harus dengan menggunakan air yang berlimpah atau air yang mengalir. Yang kedua adalah kita harus bersuci dengan melafalkan niat. Harus melafalkan niat. Kalau tidak niat maka tidak sah mandi besarnya. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah air yang berlimpah. Yang ketiga adalah meratakan air dari atas kepala sampai ke kaki. Jadi kalau rambutnya panjang semuanya harus basah rambutnya. Jadi semua anggota tubuh harus basah atau terbilas oleh air. Nah, ketika semua anggota tubuh terbilas oleh air, maka sudah dianggap sah mandi besarnya. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, Bu, apa bedanya mandi besar dengan mandi biasa? Mandi biasa yang keramas itu bedanya apa? Nah, bedanya adalah ada pada niatnya. Nah, kita mandi biasa, keramas dari atas sampai bawah, terkena air semuanya, bersih semuanya, digosok semuanya, tapi tidak niat, itu hanya dihitung mandi biasa. Tetapi kalau kita dari awal mengguyur air di atas kepala, kita itu niat nawaitul ghusla lirafa'il hadafil akbari fardolillahi ta'ala, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah dihitung melakukan mandi besar atau mandi junub. Nah, itu untuk pembahasan Ibu tentang mandi junub. Oke, jika ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh WA langsung ke Ibu. Itu yang Ibu bahas selama satu pertemuan ini. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan. Nah, jadi terima kasih karena sudah menyimak video yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa anak-anakku, walaupun kita masih dalam keadaan PJJ, kalian harus tetap semangat mengikuti pelajaran.
Nah, jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, untuk tugas kali ini silahkan kalian cek di tugas terstruktur. Ibu ada tugas untuk kalian semua, jadi silahkan dikerjakan dan dikumpulkan atau diupload sesuai dengan tanggal yang Ibu sampaikan. Gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita segera bebas dari pandemi ini dan bisa kembali bertemu di kelas yang baru, di gedung yang baru di SMP 20 Jagalan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.